Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, wajahnya sudah menunjukkan aura-aura calon penghuni surga semuanya. Amin ya Allah. Amin. Kalau sebelah saya, ya jangan masuk surga, masuk rumah susun aja belum tentu diterima nih. Enggak dong. Kenapa kamu kayaknya lagi ada masalah? Kenapa? Ya Ipa lagi lesu banget Ibu. Hah? Ipa lagi bingung Ibu. Sekarang kan kebutuhan rumah tangga udah banyak banget ya, udah membludar gitu banget ya Bu ya. Ipa cuma ada uang 50.000, belum beli kopi, beras, gula, sepeda lipat, motor. Belum, enggak cukup ini Kak Bedu. Ipe 50.000 kalau beli gula, beli kopi masih masuk akal. Beli motor dari mana dapatnya? Ya Allah, Mas Bedu itu kan sesuatu yang sangat Ipa butuhkan Mas Nggak Bedu. bisa, Ipe harus bisa bedain kebutuhan sama. Waalaikumsalam. Nah, nih mama nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa sih nih? Mah? Ini mah. Damang. Damang mah alhamdulillah Mas. Damang, Silakan duduk mah. Gunawan. Ipe mah. Kenapa Ipe? Ini Ipa mau beli motor mah uangnya cuma 50.000. Kebutuhan rumah tangga, Ipe anggap motor sebagai kebutuhan juga. Sepeda lipat dianggap sebagai kebutuhan. Padahal yang mendesakan gula, kopi, beras. Ih Mas Bedu. Sebentar. Anget. Anget Pak. Jadi mikirnya salah. Tuh. Kalau lagi anget, jangan belanja. Berobat. Ini bukannya gila, Mah. Anget, bukan tidak anget. Sekarang harga motor berapa? Duit Ah. kamu berapa? Nah ini maksudnya Ipa tadi ngeluh biar Mas Bedu bisa tambahin. Tambahin beli kopi Ini. berani ya, Gudu. 18 Iya, juta. kalau nambahin beli kopi paling nambahin 20.000, 30.000. Beli motor kan nambahin 20 juta. Gak apa-apa Mas Bedu kan, Mas Bedu ada kan. Terlalu banyak berharap. Iya. Harapan tiada. Dah, Hidup simpan. Ipe merana. Buat belanja bulanan. Kantongin. Iya. Itu mungut gimana 50.000? Ada tadi ini dikasih kru. Ya kantongin dah, Kasian. kantongin. Iya. Siapa tahu krunya lupa ntar. Iya. Bentar ya. Ya. Tadi krunya ngingetin sih Ma jangan lupa balikin. Padahal Sini aku Kru yang yang mana itu kru? Sini aku yang balikin. Sini aku yang balikin. ya Allah Mas Bedu. Nggak apa-apa. Ya Allah Mas Bedu. Ntar aku yang balikin sini. Di IPA aja Mas Bedu. Enggak, aku yang balikin. Mas Kalau Bedu. kamu nggak dibalikin disimpan sini. Jadi kasihan Enggak, baru 50.000. Enggak, maksudnya Budi sama mau balikin dulu mau ngasih tahu. Nih, ini duit. Balikin. Nah, udah. Dan balikin, Kaget. Ma. Diputer lagi lo mah. Ya udah, wah silakan Mak. Ini kita mau ngobrolin berarti masalah yang namanya ekonomi keluarga nih. Ya. Harus pintar-pintar bagaimana kita memanage dan mengelola ekonomi dalam keluarga kita, Mak. Oke. Dalam Islam tentunya. Ya. Silakan, Mama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dunia. Dunia ini sering dikatakan seperti roda berputar. Kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Iye apa iye? Iya mah. Sekarang kamu di atas apa di bawah? Lebih enak di atas mah. Kagak nyambung pertanyaannya ya. Iya. Kamu sekarang di lagi atas apa di bawah? Iya. Kagak nyambung. Lebih Jaka enak di- sembung ah. bawa petei, teu Artinya, nyambung. euy. Jadi maaf pemirsa, yang namanya hidup berfluktuasi, kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah. Begitu pula dengan ekonomi keluarga kita. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Ali Imran 186. Kamu semua nih, kru semua yang di atas yang di bawah, pasti suatu saat diuji oleh Allah dengan harta kalian, dengan diri kalian. Artinya kita hidup siap. Kadang kaya, kadang miskin, kadang sehat, kadang sakit, kadang ketawa, kadang nangis. Itu mutlak hak kita sebagai manusia hidup. Semua manusia pasti diberikan ujian. Allah berfirman dalam ayat tadi, kadang diuji dengan harta, dengan jiwa. Makanya Anda lihat Al-Baqarah 155. Lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita manusia diuji oleh Allah. Perasaan takut, perasaan khawatir, perasaan cemas, takut nggak punya makanan, takut nggak punya buah-buahan, takut sakit, takut mati, berikan kabar gembira seorang sobar. Siapa dia?
Tiap ada musibah dia beristirja, saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Maaf, ujian, musibah, cobaan ini merupakan proses untuk memantapkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Proses. Contoh, kalau kita SD ujian lulus naik SMP. pinter. SMP ujian lulus naik SMA mah. SMA lulus naik S1, S2, S3. Kalau lulus. Ujian, cobaan, musibah ini proses menuju kemantapan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya menghadapinya jangan dengan berlebihan. Hadapi dengan ikhlas. Karena apapun yang terjadi semua atas izin Allah. Ma asobakum min musibatin illa bidznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk dan Allah mencatat segala yang kalian lakukan. Ujian. Teriak bagaimanapun, marah bagaimanapun, diizinkan Allah. Makanya mau nggak mau terima dengan ikhlas apa yang terjadi. Karena kita hanya makhluk, ada kholik yang ngatur hidup dan kehidupan kita. Oke, Bedu? Oke, Mah. Dan Mama nanti juga akan kembali melanjutkan tausiahnya ya, Ma ya. Dan Bedu sedikit mengingatkan bahwa yang tadi Mama bilang, dalam ekonomi kita jangan pernah khawatir. Karena ini adalah bagian dari ujian kita sebagai hamba Allah ya, Pak. Nah, kelanjutannya setelah ini ya. Jadi jangan kemana-mana, Bu. Karena Rumah Mama Dede akan kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Rumah Mama Dede. Kembali lagi di Rumah Mama Dede. Iya, itu tadi ya Maya, soal ekonomi keluarga. Oh ya Ma, Ipa mau nanya. Ya. Ini soal ekonomi keluarga mah. Bagaimana jika dalam satu rumah tangga penghasilan istri lebih tinggi mah daripada penghasilan suami, terus istri sombong gitu ke suami mah. Itu cara suami menyikapinya bagaimana? Nah, itu yang salah. Coba kita lihat dalam surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Laki-laki itu kepala keluarga. Allah melebihkan yang laki-laki daripada perempuan. Laki-laki punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya buat istrinya, nggak semuanya. Karena suami punya kewajiban memberikan rezeki kepada ibu kandungnya, kepada saudara kandungnya perempuan. Kalau dia susah, itu kewajiban suami. Makanya jadi istri tidak boleh ngambil semua hasil daripada suami, karena ada hak ibunya, ada hak saudara kandungnya yang perempuan kalau mereka miskin. Ipeh nanya, kalau misalnya ada orang penghasilan dalam keluarga, penghasilan istri lebih banyak daripada suami, coba Anda lihat surat Ad-Duha ayat 8. Hafal nggak Ipeh? Besok hafal mah, insya Allah. Wa wajadaka aila fa'ajna. Bukankah aku mendapati Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Sejarah mengatakan Nabi Muhammad bukan orang yang sangat kaya raya, bukan. Tapi orang kaya, tapi bukan kaya raya. Tapi seorang perempuan, seorang pengusaha yang hebat, yang bernama Siti Hadijah, jatuh cinta kepada beliau. Ayat ini mengabarkan kepada kita, Siti Hadijah yang kaya raya, rela menghabiskan kekayaannya buat perjuangan suaminya menegakkan akidah Islamiyah. Jangan jadi perempuan, kalau punya penghasilan banyak sombong. Rumah gue, mobil gue. No, semuanya perabotan yang mahal gue. Lu jadi laki apaan? Salah. Karena suami fitrahnya seorang pemimpin. Kalau istri melecehkan suami, walaupun di depan kita dia terdiam, tapi di belakang kita tidak mustahil laki-laki tadi mencari perempuan lain yang bisa menghormati dirinya. Hati-hati, jangan sombong merasa gue paling kaya. Karena Allah menentukan rezeki yang Anda terima, harusnya berpikirnya, pola berpikirnya rubah. Alhamdulillah ya Allah, saya punya rezeki. Di antaranya saya bisa bekerja karena doa suami saya. Ini rezeki saya yang banyak. Jangan sombong, merasa gue paling banyak rezekinya tanpa izinkan oleh suami, Anda nggak bakal kerja.
tanpa doa dari suami, rezeki Anda nggak seperti sekarang. Jadi walaupun kita sekarang lagi banyak duit, sebagai seorang istri banyak penghasilan, jangan sombong. Seandainya sekarang ekonomi terpuruk dalam rumah tangga kita, jangan berkecil hati. Diberikan hidup, rezekinya pasti ada. Yang pertama, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah kita makan enak. Orang lain lihat di TV, emak-emak ngorek-ngorek tempat sampah makan nasi aking. Ya Allah. Bersabar dengan musibah kita. Rasul mengajarkan masalah ekonomi, masalah dunia lihat ke bawah. Masalah ibadah lihat ke atas. Alhamdulillah ya Allah, saya punya rumah, orang lain seumur hidup kontrak. Alhamdulillah saya makan kenyang, orang lain mah Masya Allah tiap hari makan juga susah ngorek-ngorek sampah. Syukur, sabar. Jangan berputus asa. Kalau tidak suka dengan orang yang berputus asa. Kemudian gigih suami istri mencari rezeki yang halal. Apalagi hindarkan mencari rezeki di jalan yang haram. Anda lihat di dalam surat Al-Baqarah 168. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun. Hai manusia, manusia bukan ini. Manusia. Makan ya. Manusia, takut kan disebut manusia si Ipeh sampai teriaknya kenceng. Hai manusia, kata Allah, makan semua yang di muka bumi, syaratnya halalan thayyib. Halalan thayyib secara hukum, halalan thayyib cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Kalau Anda cari rezeki bukan yang halal, itu ngikut adalah perintah setan. Setan musuh yang sangat nyata bagi kalian. Makanya dalam kondisi bagaimanapun ekonomi kita di atas bersyukur, di bawah kita bersabar. Rasul bersabda, sungguh ajaib perkara orang beriman. Kalau mereka dapat nikmat kebahagiaan, dia bersyukur, syukur itu baik baginya. Kalau mereka mendapatkan musibah, ujian, cobaan, mereka bersabar, sabar itu baik baginya. Makanya jangan mengeluh jadi orang. Keluhan artinya orang tadi bukan orang beriman. Keluhan artinya orang tadi bukan orang bertakwa. Orang beriman, orang bertakwa tidak akan mengeluh, tapi selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Itu hendaknya. Begitu Bedu. Betul, Pak. Jadi yang namanya kita sebagai kepala keluarga, jangan pernah juga gengsi kalau menerima sesuatu dari istri. Tahukah Anda arti gengsi? Geng itu kurus. Bukan, nonggeng di sisi. Dengerin. Mama bawa mobil, di pinggir trotoar. Bisa ngebut nggak? Nggak bisa dong, Ma. Kalau di tengah, kontak, injek gas. Gas kanan lah, kalau kiri rem, kopling. Nih, dengerin. Iya. Kan mobil kopling. Iya, manual, maksudnya manual ya. Ya, manual. Lu mah norak sih. Kan hidupnya dari zaman dulu. Oh iya. Lu mah zaman now. Ini zaman old. Iya. terus. Jadi terus. Kopling, Ma. Gigi 1. Gigi 1 ke depan, Ma. Iya. Gigi 2, gigi 3, gigi 4. Injek gas kenceng. Lari nggak? Lari dong. Coba di trotoar. Bisa lari nggak? Nggak bisa, Ma. Makanya hidup jangan ngikutin gengsi. Nonggeng di sisi. Tahu sisi? Tahu, Pak, pinggir. Rada pinter sekarang. Udah tahu sisi. Nah, walaupun ekonomi keluarga kita sedang terpuruk ya, Ma, jangan pernah gengsi. Melihat tetangga beli barang bagus, jangan ikutan. Kalau memang kita belum mampu untuk membeli, jangan sampai yang namanya bela-belain ngutang. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Habis makan jangkrik suara. Kita kembali lagi tetap di rumah. Mama. Alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Iya. Ma, tadi sempat Bedu kan menyinggung masalah hutang. Sebenarnya sih dalam Islam hutang nggak ada masalah ya, Ma ya? Boleh, asal dibayar. Ya, iya, asal dibayar. Maksudnya artinya kita melihat kemampuan kita dalam berhutang gitu ya, Ma ya. Kemampuan membayar, dan juga kepentingan dalam berhutang untuk apa gitu ya, Ma ya. Maaf ya, Bedu. Kalau bisa hindari hutang. Kalau bisa hindari hutang, Ma. Rasul bersabda, hindarkan oleh kalian hutang. Hutang itu membuat resah gelisah di malam hari, terhina di siang hari. Malam-malam gulang-guling mikirin utang.
Siang ditagih sama debt kolektor, tinggi gede, hitam serem galak, teriak-teriak. Tetangga dengar nggak? Dengar. Malu nggak kira-kira? Malu mah. Makanya hindarkan hutang. Kecuali dalam tanda kutip, kalau mepet banget, kalau terpaksa banget, boleh. Tapi seperti Badut tadi bilang, Iya. punya ukuran, jangan lebih besar pasak daripada tiang. Begitu. Betul. Soalnya kan kadang-kadang kita suka malu nih mah. Kalau malam nih, token bunyi tit, 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 tit. Tetangga kan mas, ih token udah mau habis. Makanya Gitu, Mak. kalau gitu beli tokennya 1 juta. Ya Allah. Lu tokennya beri 50.000 sih kayaknya. Iya mah, baru nyalain AC, tit, tit, tit. Iya, malu-maluin sama tetangga ya. Iya mah. Blek, mati. Jangan ada tetangga, rumah kita dong gelap mah. Itu malu gitu. Oh iya, Keren Mah. banget. Ipa mau nanya lagi, Mah, boleh? Naon? Punten. Ya, Ya, Ipa mau nanya, bagaimana jika kalau misalnya keluarga kita... kalau jika teh kalau Oh iya, Mah. kalau pakai satu, kalau jika pakai kalau nggak usah, kalau jika nggak usah. Jika kalau kita nggak usah. Kebanyakan ya, Bu ya. Ngajak ngomongnya. Oh benar nih. Kalau kita Nah, kalau keluarga kita betul-betul tidak mempunyai apa-apa lagi mah gitu untuk kebutuhan, memenuhi buat makan kebutuhan. langsung aja buat makan misalkan. Iya, dah. mau makan, terus kita terpaksa utang gitu, terus utangnya belum dibayar sampai lama gitu mah, karena belum punya uang, itu gimana mah? Kalau orang ketika berhutang niat akan membayarnya, ini hadis Nabi. Kalau ada orang berhutang, ketika berhutang niat saya akan segera membayarnya, Allah mudahkan untuk membayarnya. Koma. Amin. Wah, kenceng Koma. banget nih, Yang Mah. amin kenceng kayaknya Saya banyak juga hutang. baru dua. Ada koma. Koma, belum selesai. Kalau ada orang ketika berutang niat, dia mau duitnya banyak ini sih Beduk mah, nggak usah dibayar, biarin aja dia Wah, mah. gitu. Itu akan sulit memperoleh untuk bayarnya. Ya Allah. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in marawa. Makanya jangan membiasakan ngutang. Tang. Siap mah. Iya. Nah, buat jamaah mungkin ada permasalahan berkaitan dengan ekonomi keluarganya yang mau bertanya sama Mama langsung. Silakan. Ada yang mau bertanya? Ada yang ingin bertanya ibu-ibu? Ya, silakan Ibu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sani dari Majelis Taklim Bani Usman, Meruya Selatan. Mah, galau mah. Ada apa sih? Saya mau tanya nih mah. Pernah saya baca bahwa Arizalu kaumuna ala nisa. Seorang laki-laki itu bertanggung jawab penuh kepada seorang istrinya. Tapi saya punya saudara, istrinya itu banting tulang siang malam. Ya karena istri ikhlas sih, redo sih atas kerjaannya. Cuman apa sih Yes. hukumnya suami yang selalu minta duit sama Pertanyaan istrinya? saya, suaminya sehat apa terkapar sakit Bu Sani? Sehat. Artinya dia laki-laki yang tidak punya rasa tanggung jawab, laki-laki yang tidak punya rasa malu, dosa besar di hadapan Allah. Aturan dia yang banting tulang. Emang dia suka banting tulang? Nggak dibanting sih, Man. Cuman kerja aja. Oh, Kalau gitu. banting-banting mah dia Jadi- jatuh-jatuhin. Jadi kalau istrinya yang capek sungsang sumbel nyari duit, suaminya berleha-leha, apalagi kata ada cuma hanya minta, dia dosa besar di hadapan Allah. Rasul bersabda, ketika seorang meninggal dunia, dalam timbangan seorang manusia, yang pertama dinilai oleh Allah, napakah buat keluarganya. Artinya kalau dia tidak memberikan napakah, dosa besar, artinya dia laki-laki yang tidak punya rasa tanggung jawab. Walaupun istrinya ridho. Awalnya istri juga. Tapi Mah, dalam prosesnya kan sang suami sedang berusaha terus untuk mendapatkan pekerjaan. Kan nggak mudah, Mah. Rasul bersabda, pintu rezeki ada 10, 8 diantaranya berniaga. Kalau kita ngelamar ke orang ada, ciptakan lapangan pekerjaan. Betul tuh dia. Punya motor, ngojek. Betul. Pergi ke pasar, tuh ada orang belanja, bawain. Jangan mikirin gengsi. Ingat gengsi tadi? Udah nggak usah Gengsi dibahas sih, lama. oh, ya. Iya, Silakan. iya. Jadi artinya Mah ya, apakah betul anggapan seperti ini Mah? Kalau uang dari suami kepada istri disebut itu nafkah. Ya. Tapi dari istri kepada suami apakah itu dinamakan sedekah? Sedekah nilainya lebih tinggi daripada nafkah. Wah. Nafkah mah wajib. Rasul bersabda, kalau seorang laki-laki memberikan nafkah kepada dirinya banyak, untuk istri dan anaknya sedikit, dia bukan laki-laki jantan dan bijaksana. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki kepala keluarga. Begitu Ibu Sani.
Kalau berdua, 2 ani. Dua. Kalau satu. Satu. Iya, makasih Mas. Mangga, Bu Assalamualaikum Ani. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Ipe mau tanya nggak sama Mama? Ipa mau bertanya dong, Ma. Nawan. Bagaimana hukumnya kalau misalnya istri punya tabungan, Mah? Banyak gitu tabungannya yang dari dia uang, suami. ya dari suami Ah. disisihin begitu. Tapi tabungan itu tidak diketahui oleh suaminya, Mah. Bagaimana tuh, Mah? Kagak ngape-ngape. Ketika suami ngasih duit kita, punya kita. Kita yang bener-bener. Ya, bener, Iya, Iya, dengerin dari laki. Betul, Pak. Suami ngasih sama kita nih. Akhirnya Ya. duit secara halal duit kita. Halal, Ma. Kita sebagai istri bisa ngatur belanja, jajan anak-anak, tapi semua terlengkapi kebutuhan suami dengan anak-anak. Kita punya tabungan, alhamdulillah. Namanya laki, kadang-kadang sakit nggak nyari duit. Betul, Ma. Iya kan? Iya. Kagak ngape-ngape buat kebutuhan kita, bukan kebutuhan pribadi. Kita rame-rame. Oke, nah yang paling penting nih Ma, saya bertanya sebagai seorang kepala keluarga nih Ma. Saya mencari uang, nafkah. Apakah penghasilan saya wajib diketahui oleh istri berapa penghasilan saya? Tidak. Alhamdulillah. Karena suami sekali lagi yas'alunaka mada yunfikun. Al-Baqarah udah 1:5. Muhammad, kalau ada bertanya kepadamu tentang napakah, yang pertama ibu kandung, ibu yang nyari duit. Iya. Saudara keluarga dekat, keluarga jauh. Kalau istrinya baik, kasih tahu, nih penghasilan saya, Iya. nih buat mama sekian, buat saudara sekian, adik sekian, buat mertua sekian, itu boleh. Tapi kalau bininya koret, kedekut, mereka hese, buntut kasiran, pantatnya koneng, jangan dikasih tahu. Kan ada bini yang begitu. Iya, Ma. Giliran buat emaknya baik, buat mertua koret. Kalau gue sih punya mantu gitu, gue PHK. Yang dalamnya dagingnya Pak, koret ya Pak? Ya Allah. Karet. Kornet Pak, itu kornet. Ini aku punya Mas Bodo itu ya, yang koret buat nyalain api. Korek. Oh, korek. Punya satu. Oh, gimana sih? Jadi nggak apa-apa. Tapi kalau saya sih tadi sebenarnya cuma bertanya doang mah. Saya gaji saya, penghasilan saya, semua saya serahkan ke istri saya, ATM-nya mah. Cuman ada Tapi pinnya sama saya semua pinnya. Ya, bagus. Berarti bini lu bodoh itu terakhir. Cuman punten. Iya apa-apa. Ketika kita tawaf, bukankah tawaf ke kiri? Ke kiri, oh ya, saf. Nih, maaf. Oh iya betul. Kalau nutup toples ke kanan, buka ke kiri. Nutup botol ke kanan, buka ke kiri. Nutup baut ke kanan, buka ke kiri. Nutup gas ke kanan, buka ke kiri. Kenapa kita tawaf muternya ke kiri? Kenapa 7 kali? Artinya kita harus saling terbuka selama 7 hari 7 malam. Tapi tidak wajib, lebih baik saling terbuka. Laki berapa hasilnya, bini juga jujur. Beli beras berapa, beli gas berapa, beli gelak berapa kilo, beli kecap, beli sirup, jujur. Jujur adalah salah satu fondasi untuk membangun sebuah hubungan ya, Mak? Betul, karena Rasul pun punya sifat sidik, benar dan jujur, harus jujur. Oke, jadi intinya untuk membangun sebuah hubungan dalam rumah tangga, apalagi untuk ekonomi keluarga, harus ada keterbukaan dan kejujuran. Betul. Sama-sama tahu, sama-sama terbuka dari mana hasilnya dan digunakan untuk apa. Betul, itu tanggung jawab. Transparan. Baik. Setelah ini ibu-ibu punya banyak kesempatan nih ya untuk bertanya lagi. Siapkan pertanyaannya tentang ekonomi keluarga. Ibu mau bertanya? Sekarang atau nanti? Nanti aja ya. Jangan kemana-mana. Ntar pergi lagi. Tetap di sini ya. Oke? Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap di rumah. Mama, Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah. Mama, Dede. Oke, langsung saja kita beri kesempatan buat jamaah yang hadir di rumah Mama Dede untuk bertanya langsung kepada Mama. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Misana dari Majelis Taklim Bani Usman Meruya Selatan. Kalau Ma, Ada apa sih? ini begini Ma, saya mau tanya. Kan lagi musim seragam nih baju. Saya udah dikasih. Cuma saya bayarnya sayang, tapi ada duit di waktunya aja. Gitu Maksudnya ibu dikasih bagaimana? seragam, dikasih gratis, apa dikasih bahan semua? Bayar. Cuman saya waktunya aja gitu baru bayar atau udah pemberian ngaji gitu. Bagaimana tuh Mas saya?
Artinya Anda tidak punya perasaan Oh malu. begitu. Ya udah, ntar saya punya perasaan dah. Tampang kayak orang kaya. Iya. Body iye. Iya. Utang seragam nggak dibayar. Pantes nggak? Enggak, Mah. Nggak sesuai body. Kalau orang begeng, kurus, ngenes, baru nggak bayar. Tampang kayak Anda, body kayak Anda. Kalau Anda nggak bayar, kelewatan. Mana yang ngutangin seragamnya mana? Koordinator seragam udah, koordinator seragam. Maaf, yang namanya 3 kata Rasul harus disegerakan. 1, sholat kalau sudah datang waktunya. Yang kedua, kalau ada orang meninggal segera kuburkan. Yang ketiga, punya utang segera dibayar. Jadi Anda menyalahi aturan Rasul. Iya. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Mungkin kalau seandainya posisinya misalkan Mah, ini sebenarnya uang ada nih Mah. Seragam mau bayar seragam, tapi ada kebutuhan yang lebih harus diprioritaskan dibandingkan bayar uang seragam. Ini kira-kira mana yang harus Seragam dulu. seragam Kang dulu? duluan seragam. Ngambilnya daripada barang yang Anak duluan. belum bayar sekolah misalkan Mah. Anak mulai masuk sekolah, bilang sama yang itunya, seragamnya nanti ya. Kalau emang duitnya cuma segitu-gitunya, tapi tampang dia, gue tahu dia duitnya banyak. Bahkan kalau perlu nggak usah ngutang. Beliin malah Iya, teman-teman yang lain gitu ya. Itu seharusnya. Oh iya. Jadi jelas Pak, bahwa kalau ada uang harus disegerakan dibayar. Sebagai kalau misalkan Pak, mohon maaf, kita pemberi hutang. Jadi beda, melebar nih. Apakah wajib menagih Pak? Kewajiban nagih 3 kali. Sekali tagih Oh, nggak 3 bayar. kali. 2 kali nggak bayar. 3 kali nggak bayar. Mohon sama Allah biar dia punya duit buat membayar utang sama saya. Tapi dia ngomong duitnya sudah ada. Emang dia nggak mikir. Oh iya Mah, Iva mau nanya juga. Ini soal kampus Mah. Nah Iva kan ada satu kelompok gitu, satu ekstrakurikuler. Tapi Iva jarang rapat, Iva jarang ikut gitu. Tapi giliran ada kegiatan Iva bayar. Tapi Iva di sini itu gimana Mah? Lu kan di sini nyari duit kan? Iya Mah. Begitu ada kegiatan, Ipah terus bayar. Wajib. Karena kamu ikut kegiatan. Nah, caranya bagaimana? Ketika teman rapat dan sebagainya, bilang sama temennya, tolong dong bilangin gue apa keputusan rapat. Beres kan? Ipa nggak pernah datang Mah, satu kali pun. Berarti lu kelewatan. Kalau sekali-kali nggak datang, wajar. Kalau terus-terusan nggak datang, mundur dari kelompok tadi. Malu-maluin mama tuh. Iya Mah, nanti saya mundur Mah. Iya, Jangan deh. mundur sana. Mah, dalam ekonomi keluarga kadang-kadang istri punya banyak keinginan Mah. Bukan cuma kebutuhan tapi keinginan kan Mah. Ya. Ingin tampil baik, ingin tampil mempesona, ingin tampil pokoknya dilihat oke lah gitu kan. Ya. Tapi sementara kemampuan ekonomi suaminya itu tidak mumpuni untuk memenuhi keinginan sang istri. Nah, tidak memadai. Tidak memadai. Akhirnya istri menyarankan suami untuk apa kek, ngapain kek gitu cari sambil memaksakan kehendak supaya suami memenuhi keinginan istri. Itulah kenapa banyak koruptor. Nah, itu Itulah maksudnya. kenapa banyak maling. Nah. Karena istrinya tidak tahu situasi. Harusnya peribahasa mengatakan jangan lebih besar pasak daripada tiang. Pasaknya bisa pecah. Iya. Sesuai kemampuan. Suami pun jangan nuntut. Kau kalau ketemu aku harus cantik. Kalau suami nuntut cantik, kasih duit buat ke salon, kasih duit buat beli baju bagus, kasih duit buat beli dandan. udah saya Ya, kasih. kalau emang udah dikasih sesuai kemampuan. Tapi maaf, yang namanya orang mempesona, yang namanya orang menarik, bukan hanya perhiasan kok, batin. Inner. Nah, itu dia yang ada. Harusnya kalau luarnya dibedakin, merah kuning hijau, kalau hatinya cupet mah tetap aja merengut, ya kan? Iya Pak. Iya, Harus betul, dari betul. hati. Ya, tapi kan istri bagus dong Pak, memotivasi suaminya untuk bekerja lebih keras lagi agar kehidupan ekonomi keluarganya bisa lebih baik. Kalau dimotivasi, kalau lakinya kebluk, diem tidur mulu, hardolin, baru dimotivasi. Hardolin apa itu Pak Hardolin? Ada deh, jangan. Oh iya. Itu orang Ciamis. Iya, pokoknya makan begitu main gitu ya. Itu. Iya. Itu tidak layak. Iya. Baru didorong, dimotivasi. Kerja. Kalau suami udah maksimal bekerja, hasilnya sekian. Jangan hanya ngedorong suami bekerja, tapi kita bekerja. Kan perempuannya bisa kerja ya, Peh. Iya Lu Mah. sampai nggak kerapat-rapat karena kerjanya ada duit dulu lu mah. Iya lebih penting kerja. Parah. Iya nggak Bu? Seimbang tahu. Iya Mah. Apaan? Seimbang. Apa yang seimbang? Jadi nanti Ipa sambil kerja sambil rapat juga. Nah, itu baru bener. Udah nggak panas. Udah nggak panas Mah.
kasih nasihat sekalian mah buat IP mah sebelum IP mau masuk ke jenjang pernikahan, bagaimana caranya supaya kondisi keluarganya baik walaupun ekonominya belum mapan. Satu, bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah saya punya rezeki. Iya, Mah. Dua, bersabar dengan kesulitan. Iya, Mah. Tidak ada seorang pun manusia yang dalam hidupnya tidak ada kesulitan. Pasti punya kesulitan. Iya, Mah. Kemudian yang ketiga, semua suami istri wajib gigih untuk mencari rezeki. Gigi, tekun. Gigih, tekun, keinginannya kuat. Jangan berputus asa. Siap, Mah. Kemudian juga apa yang harus kita lakukan? Jangan sekali-kali istri ataupun suami menyarankan mencari rezeki dengan yang haram. Karena kita diperintahkan oleh Allah yang halalan thayyibah. Halalan thayyibah secara hukum, halalan thayyibah cara memperolehnya, thayyib hasilnya. Juga yang namanya ketika ekonomi kita sekarang agak kurang, bersyukur. Alhamdulillah saya baru tumben sekarang. Orang lain mah seumur hidupnya kayak begini. Itu caranya seperti itu. Ya udah Mah, Siap, kita Mah. dulu Makasih ya, Mah. Ya. IP kali mau ada yang sama itu IP. Mas Bedu, Ya. dari tadi Ipe salah fokus nih sama ibu-ibu yang di depan. Kayaknya gelisah banget. Kenapa, Ibu? Iya Ibu kenapa Bu? Badan nyeri, Ngeri. pada kaku, sendi tuh. Oh, Gak nyari enak sendi ya, banget. Bu ya? Iya. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, iya. Mamang, Neng? Alhamdulillah. Nah, kebetulan Ibu ada Mbak Lula. Sendinya kaku, Bu. Betul. Ih, itu mah biasa. Bukan cuman ibu, semua di sini udah pernah ngerasain kan, saya termasuk. Nggak usah repot, nggak usah khawatir, langsung aja minum ini Well Move ya. Well Move ini adalah suplemen sendi yang bekerja melumasi dan memperbaiki sendi tulang rawan sendi ya. Sehingga sendi jadi lentur dan mudah untuk digerakkan. Satu lagi nih, dari awal Well Move ini memang dibuat dari bahan baku berkualitas. Jadi udah banyak konsumen yang merasakan manfaatnya. Kalau kita nih yang muslim, pasti pemikiran utama adalah halal apa enggak. Nggak usah khawatir. Well Move ini sudah terjamin halalnya karena sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Bahkan tahun 2018, alhamdulillah Well Move mendapatkan halal award dari MUI. Jadi kita udah nggak usah khawatir ya. Jadi kalau ada suplemen sendi yang harganya terjangkau, terjamin kualitasnya dan alhamdulillah jelas halalnya. Memang kita masih mau nih Bu beli suplemen sendi yang udah mahal, ngambil untungnya kebanyakan. Tentu tidak ya ibu-ibu ya. Iya, cari yang jelas-jelas aja. Kalau mau cari Well Move, tinggal yang dekat-dekat rumah aja. Ada minimarket, ada apotik, ada toko obat ya. Nanti yang ini nih saya kasih ibu yang memang sendinya kaku. Tapi yang lain saya mau kasih ada uang loh 1 juta rupiah tapi harus jawab pertanyaan saya. Udah jauh-jauh kan ke rumahnya mama. Tapi ada passwordnya ya. Kalau saya bilang Well Move halal dan terjamin kualitasnya, jawabnya amin. Ih, gampang banget. Siapa yang mau jawab pertanyaan saya? Boleh ya Bu ya. Kita mulai ya Bu ya. Well Move halal dan terjamin kualitasnya? Amin. Pertanyaannya, suplemen sendi apa yang sudah mendapatkan pengakuan dari MUI yang berupa halal award? A. Well Move. B. Suplemen sendi mahal yang ngambil untung kebanyakan. A. Well Move. Iya benar ya, 1 juta rupiah dipotong pajak. Kuis ini dipersembahkan oleh Well Move, kualitas terjamin dan halal. Well Move mendapatkan halal award. Bu, alhamdulillah Well Move halal. Amin. Memang ya Bu ya, kalau yang halal-halal bikin senang di hati, bikin nyaman ya. Akhirnya mesti pamit dulu nih, Mah, pamit dulu ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan kita masih berada di rumah. Mama Dede. Baik, gak kerasa saatnya kita akan masuk kepada kesimpulan dan doa yang akan langsung diberikan oleh Mama. Untuk tema kita kali ini adalah ekonomi keluarga dalam Islam. Untuk itu Mama kami persilakan untuk memberikan kesimpulan. Baik pemirsa, hidup dalam dunia ibarat roda berputar. Kadang di atas, kadang di samping, kadang di bawah, termasuk ekonomi keluarga kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 186. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu akan diuji oleh Allah dalam masalah harta, dalam masalah pribadi kita, fisik kita. Jadi jangan kaget. Karena suatu saat siapapun Anda pasti akan mengalami musibah, ujian,
cobaan. Musibah, ujian, cobaan merupakan proses buat kita untuk pemantapan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau suatu saat kita kena masalah, misalnya terpuruk dalam masa ekonomi, jangan dihadapi dengan berlebihan, jangan lebay, karena Allah pasti memberikan hikmahnya buat kita. Caranya bagaimana? Hadapi dengan ikhlas, hadapi dengan sabar. Ini ketentuan Allah. Teriak bagaimanapun gak bakal lepas daripada kita. Wa ma umiru illa liya'budullah mulisina lahuddina hunafa. Harus ikhlas dalam menghadapinya. Karena apa? Semua dari masalah pasti Allah berikan hikmah yang terbaik buat kita, insya Allah. Amin. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami sadar ini dunia, tidak semua yang kami inginkan dikabul oleh-Mu ya Allah. Kadang kami banyak uang, kadang kami terpuruk, tidak punya uang sama sekali ya Allah. Turunkan kesabaran ke dalam dada kami, turunkan keikhlasan dalam dada kami. Jadikan kami orang yang qanaah, orang yang juhud, bersyukur dengan apa yang kami terima ya Allah. Ya Allah, berikan kami kemampuan, kekuatan menghadapi semua permasalahan hidup. Jadikan kami orang takwa, karena orang takwa sesulit bagaimanapun kehidupan pasti akan diberikan jalan keluarnya oleh-Mu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang banyak buat bekal ibadah kepada-Mu ya Allah. Berikan umur yang panjang dalam taat kepada-Mu ya Allah. Mudahkan segala urusan kami, lancarkan segala usaha kami ya Allah. Ya Allah, kami tahu segala yang Kau berikan kepada kami itulah yang terbaik buat kehidupan kami. Engkau Maha tahu, kami tidak tahu apapun. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih sekali lagi buat jamaah yang sudah hadir di rumah Mama Dede. Ingat, jangan pernah khawatir, jangan pernah takut terhadap ekonomi keluarga kita. Karena Allah menjadikan ini sebagai ujian agar kita menjadi lebih sabar dan menjadi mendekatkan pribadi yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mama, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih banyak juga Bang Bedu. buat jamaah yang sudah hadir di rumah Mama Dede juga terima kasih, dan buat Nabawi terima kasih. Terima kasih banyak. Jadi jangan pernah galau karena insya Allah segala sesuatu akan indah pada waktunya. Kita ketemu lagi di rumah Mama Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.